Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga di kesempatan kali ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Di kesempatan kali ini kita bertemu kembali di kegiatan belajar mengajar daring kelas 10 IPA 1 sampai dengan kelas 10 IPS 2, ya, khusus untuk SMA Ma'arif Karangmonjol. Di kesempatan ini kita masih berbicara tentang kritik tari, dan kita sudah memasuki ke sub bahasan yang selanjutnya, yaitu nilai estetik dalam kritik tari. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi ragam gerak tari tradisi. Membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. 1. Memahami pengertian dari kritik tari. Memahami bentuk kritik tari. Yang ketiga, memahami jenis kritik tari. Dan yang keempat, memahami nilai estetis pada karya tari dalam kritik tari. Nilai estetik dalam kritik tari. Salah satu hal yang paling penting dalam karya tari adalah nilai estetika. Karena dengan adanya nilai estetis dalam sebuah karya seni, maka penonton dapat menikmati hal yang sulit diartikan dan memberikan kesenangan bagi penikmatnya. Tarian yang termasuk dalam kelompok pergelaran merupakan tarian yang ditata secara khusus untuk dapat dinikmati nilai artistiknya. Nilai estetik dalam karya tari tidak hanya dilihat dari gerak tari itu sendiri, melainkan dilihat juga dari berbagai aspek seni yang lain sebagai unsur pendukungnya. Pemahaman dari seorang kritikus seni mengenai nilai estetika sangat dipengaruhi oleh kepekaan rasa dari sang penari tentang bagaimana membawakan tarian dengan penuh penghayatan atau penjiwaan. Seorang penari dapat terlihat menarik karena kostum yang digunakan itu menarik, memiliki teknik menari yang baik, memiliki penampilan pribadi yang mengesankan, atau memiliki kepekaan yang baik dalam ritme dan musik, keberhasilan koreografi yang tepat, serta dapat menggugah emosi, baik pada penari maupun bagi penonton. Membuat tulisan dalam kritik tari. Tidak sedikit orang yang menduga bahwa bekal seorang kritikus hanyalah pengetahuannya saja. Namun kepekaan estetis merupakan sarana yang terpenting bagi seorang kritikus tari dalam melaksanakan tugasnya. Seorang kritikus tari harus dapat menuliskan hasil pengamatannya secara langsung mengenai apa yang terjadi di atas panggung atau pentas. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka apa yang ditulisnya tersebut bukanlah merupakan kritik tari, melainkan hanya berupa esai atau artikel tari. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan penulisan sebuah kritik tari yang dimulai dari tahap deskripsi, kemudian analisis, interpretasi, dan diakhiri dengan evaluasi. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi adalah suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamat. Dalam mendeskripsikan karya seni, kritikus dituntut menyajikan keterangan secara objektif yang bersumber pada fakta yang terdapat dalam karya seni. Yang kedua, analisis. Pada tahap analisis, tugas kritikus adalah menguraikan kualitas elemen seni. Pada tahap ini, seorang kritikus tari akan menguraikan mengenai gerak, ruang, waktu, tenaga, dan ekspresi pada karya seni tari tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam kritik seni adalah proses mengemukakan arti atau makna karya tari
dari hasil deskripsi dan analisis yang cermat. Kegiatan ini tidak bermaksud menemukan nilai verbal yang setara dengan pengalaman yang diberikan karya seni, juga bukan dimaksudkan sebagai proses penilaian. Tahap yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi karya seni dengan menggunakan metode kritis berarti menetapkan ranking sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis untuk menentukan kadar artistik dan faedah estetikanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf, dan dalam kesempatan kali ini juga Bapak berharap Anda semuanya sehat walafiat. Bapak sehat, Anda semuanya juga sehat, kita semuanya sehat, dan tidak kurang suatu apa, jauh dari yang namanya penyakit. Ingat, stay at home, ya, stay at home, di rumah aja, jangan keluyuran, dan kalau terpaksa Anda semuanya mau keluar, gunakan masker, gitu ya. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.